apakah orang yang melakukan hubungan suka sama suka itu bisa diproses secara hukum atau tidak? Nah, tentu teman-teman perlu diketahui bahwa di dalam hukum kita, di dalam kamus hukum baik itu di KUHP, KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengenal dengan istilah hubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Dan yang sedang menyaksikan video ini, semoga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, amin. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai hubungan suka sama suka. Nah, apakah orang yang melakukan hubungan suka sama suka layaknya suami istri ini bisa diproses secara hukum atau tidak? Nah, oke. Nah, saya mengambil contoh kasus ya, karena kasus ini menarik untuk dibahas dan didiskusikan ya. Kasusnya itu Mario Dendi Satrio dengan AG ya. Nah, diketahui hubungan keduanya ini punya kedekatan hubungan khusus ya. Atau istilah orang saat ini itu mereka tuh pacaran ya, cawe-cawe. Nah, teman-teman, mereka ini pacaran. Nah, dan menurut sumber yang saya baca, informasi yang saya baca, mereka diduga telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Seperti itu ya. Melakukan hubungan layaknya suami istri atau atas dasar suka sama suka. Nah, diketahui Dendi ini usianya sudah dewasa dan AG usianya di bawah umur menurut undang-undang ya, teman-teman. Nah, atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Dendi terhadap AG sehingga AG maupun keluarganya menuntut si Dendi, dilaporkan si Dendi melalui kuasa hukumnya. Nah, 3 kali membuat laporan di Polda Metro Jaya selalu ditolak dan laporan terakhir barulah diterima atas dugaan pelecehan seksual dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur ya, teman-teman. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah orang yang melakukan hubungan suka sama suka itu bisa diproses secara hukum atau tidak? Nah, tentu teman-teman perlu diketahui bahwa di dalam hukum kita, di dalam kamus hukum baik itu di KUHP, KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengenal dengan istilah hubungan suka sama suka ya. Yang ada adalah pelaku dan korban. Ingat ya, pelaku dan korban. Tidak ada itu namanya istilah hubungan suka sama suka ya. Karena hubungan suka sama suka ini ya perbuatan yang dilarang oleh hukum. Maka dari itu haruslah diproses secara hukum. Nah, biasanya ya ketika seorang dewasa jalan dengan seorang anak yang usianya masih di bawah umur, nah ketika menginginkan sesuatu maka akan didahului dengan iming-iming, bujuk rayu, tipu muslihat sehingga si anak kecil atau orang yang usianya terlalu muda itu ingin memberikan sesuatu kepada orang dewasa tersebut karena adanya iming-iming, bujuk rayu, tipu muslihat di situ ya, teman-teman. Nah, motifnya, modusnya di situ, memberikan iming-iming. Nah, nah, lanjut kepada persoalan hubungan suka sama suka. Nah, ini ada 2 klasifikasi ya. Ketika orang yang melakukan hubungan suka sama suka ini layaknya suami istri, ketika kedua-duanya sudah berusia dewasa, maka yang berlaku di situ adalah delik aduan ya, delik aduan. Ketika ada yang merasa dirugikan, maka dia boleh membuat pengaduan ke kantor polisi ya. Masuk dalam kategori delik aduan ya, salah satu pihak tidak menerima, maka dari itu dia membuat aduan dan delik aduan itu sifatnya akan diproses secara hukum apabila ada orang yang mengadu atau orang yang merasa dirugikan. Nah, itu ya, teman-teman. Nah, namun kalau hubungan suka sama suka ini terus kemudian di antara keduanya salah satunya itu
masih berusia di bawah umur, maka ya itu masuk dalam kategori delik umum ya. Delik umum ya, delik yang tanpa harus ada pengaduan atau laporan dari siapapun, namun ketika pihak kepolisian, aparat penegak hukum mengetahui adanya peristiwa tindak pidana, khususnya seperti pencabulan, maka dia harus melakukan proses terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi berlaku delik aduan maupun delik umum ya. Kalau orang yang melakukan usianya sama-sama dewasa, maka itu masuk dalam kategori delik aduan. Hanya dapat diproses ketika ada pengaduan. Namun kalau pelakunya orang dewasa dan dilakukan terhadap usia yang masih di bawah umur atau kategori anak kecil, maka itu masuk delik umum ya teman-teman ya, delik biasa. Dan tanpa ada laporan pun, ketika aparat penegak hukum mengetahui akan adanya peristiwa tindak pidana, maka dia harus melakukan proses hukum terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Nah, itu ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, apakah hubungan suka sama suka itu dapat diproses secara hukum atau tidak? Jawabannya ya bisa diproses secara hukum, karena di dalam hukum, di dalam undang-undang baik KUHP, KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengenal dengan istilah hubungan suka sama suka. Oke teman-teman, demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.